Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan serta kebersihan dimanapun kalian berada. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama ada Rizka Dwi Cahyani, yang kedua Teti Dwi Febriani, dan yang ketiga ada Tina Listianti. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya izin bertanya dahulu ya, apakah kalian pernah terpikirkan untuk menjaga hubungan dengan customer atau pelanggan? Lalu, bagaimana sih caranya untuk menjaga hubungan baik terhadap pelanggan agar customer atau pelanggan senantiasa melakukan pembelian produk-produk yang kalian tawarkan? Jadi, di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi CRM, pentingnya CRM, manfaat, tujuan, dan masih banyak lagi. So, jangan lupa ikutin terus ya. Oke, yang pertama ada definisi CRM. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah dengar apa itu CRM? Atau bahkan sudah tahu apa itu CRM? CRM kependekan dari Customer Relationship Management. Dalam bahasa Indonesia, dapat kita artikan sebagai manajemen hubungan pelanggan. Merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam perkembangannya, CRM bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, CRM adalah sebuah istilah industri TI untuk metodologi, strategi, perangkat lunak, dan atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Yang kedua, CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, masukan di situs web, atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. Selanjutnya, apa sih pentingnya CRM dan siapa saja pengguna CRM itu? Di sini akan dijelaskan pentingnya CRM dan juga pengguna CRM. Yang pertama, tingkat persaingan global antar perusahaan. Yang kedua, menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan. Dan yang terakhir, banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan yang baik. Selanjutnya, untuk pengguna CRM sendiri, yaitu perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar. CRM penting dilakukan oleh perusahaan dewasa karena berkurangnya loyalitas konsumen terhadap suatu produk dibanding masa lalu, sehingga dikatakan penting karena tingkat persaingan global antar perusahaan kian besar. Faktanya, pelanggan baru bisa didapatkan 10 kali lipat biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Sehingga kita harus menjaga pelanggan yang sudah ada daripada mencari pelanggan yang akan datang. Tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan. Banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan pengaduan. Kemudian ada prinsip dasar CRM. Sebenarnya CRM apakah ada prinsip dasarnya? Lalu kenapa sih harus ada prinsip dasar?
Padahal kan cuma hubungan pelanggan. Jawabannya adalah iya. CRM memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama ada meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu. Yang kedua, jika perusahaan tidak dapat memahami siapa pelanggan dan apa yang mereka butuhkan, maka tidak dapat mempertahankan mereka sebagai pelanggan setia. Dan yang ketiga, jika perusahaan tidak mampu mempertahankan pelanggan, maka tidak akan bisa bertahan dan memenangkan persaingan bisnis. Prinsip CRM terletak pada kemauan bisnis untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu. CRM merupakan suatu solusi yang relevan dalam penerapan investasi teknologi informasi di masa kini. Selanjutnya, apa saja tujuan CRM? Tujuan CRM ada 5, antara lain: yang pertama, mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Yang kedua, memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Yang ketiga, mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan, serta mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus agar mendapat keuntungan. Dan yang terakhir, mengombinasikan antara proses, kebijakan, dan strategi yang seharusnya diterapkan kepada perusahaan. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk penjualan, layanan pelanggan, dan juga pemasaran. Kemudian, untuk aplikasi SaaS CRM, ada 4 fitur yang tersedia dalam aplikasi SaaS CRM, yaitu yang pertama ada Sales Cloud, artinya mampu memaksimalkan penjualan, meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan visibilitas dalam bisnis. Yang kedua, ada Service Cloud, artinya transformasi layanan pelanggan dan menciptakan hubungan yang baik dengan mereka. Yang ketiga, ada Salesforce Platform and App Exchange, yaitu membuat aplikasi sosial yang inovatif, mobile, dan real-time pada platform yang dapat digunakan oleh lebih dari 100.000 pelanggan. Yang terakhir ada Salesforce Chatter, yang artinya membuat proses bisnis dalam hal sosial berkolaborasi secara real-time dari mana saja. Aplikasi SaaS Customer Relationship Management atau CRM diciptakan oleh Mark Benioff sejak Februari tahun 1999 di Delaware, Amerika Serikat. Aplikasi ini menyediakan segala kebutuhan untuk mengelola penjualan dan layanan. Untuk Selain semua pembisnis juga pengertian dan loh. tujuan, CRM juga memiliki beberapa manfaat loh. Di sini ada 5 manfaat dari CRM, antara lain: yang pertama, merangsang kesetiaan pelanggan atau menumbuhkan kesetiaan pelanggan. Melalui aplikasi CRM yang tersedia di pasaran, dapat memungkinkan beberapa bisnis untuk menggunakan info dari seluruh titik kontak dengan pelanggan, baik melalui website, call center, maupun marketing team dan pelayanan yang ada di lapangan. Lewat konsistensi dan kemudahan menjangkau dan mendapatkan informasi, memungkinkan penjual dan pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai informasi penting terhadap pelanggan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, mengefisiensikan biaya. Artinya,
Lewat aplikasi CRM juga memungkinkan Anda untuk melakukan proses budget management dengan baik, serta penjualan dan pelayanan yang lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan tertuju ke pelanggan yang tepat dan waktu yang tepat pula. Yang ketiga, kegiatan operasional semakin efisien. Mengatur cash flow, dan mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan ke pelanggan berkat otomatis proses layanan dan penjualan yang disediakan oleh aplikasi CRM. Contohnya, pemakaian teknologi call center serta web dapat mengurangi hambatan proses administratif, biaya, maupun birokrasi yang bisa saja muncul. Selanjutnya, yang keempat ada time to market meningkat, yang artinya berkat aplikasi CRM yang memungkinkan terkumpulnya data tren pembelian dan informasi dari pelanggan akan mempercepat produk masuk ke pasar. Dan tidak lupa, sebaiknya menerapkan sistem branding, sebab dalam bisnis Anda juga harus meningkatkan penjualan. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ada pendapatan meningkat. Informasi yang didapat dari aplikasi CRM dapat meningkatkan keuntungan serta pendapatan perusahaan. Misalnya nih, perusahaan dapat melakukan penjualan secara global melalui website tanpa perlu melakukan upaya khusus untuk mendukung kegiatan pelayanan serta penjualan tersebut. Kemudian tidak hanya itu saja, CRM juga memiliki tata cara penggunaannya. Di sini ada beberapa tata cara penggunaannya. Penggunaan CRM membantu perusahaan dalam membuat produk baru yang didasarkan pada pengetahuan mengenai dinamika yang ada di pasar, keinginan pelanggan, dan pesaing lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga kesetiaan pelanggan yang telah ada dan tetap menarik pelanggan baru. Yang kedua, respon cepat ke pelanggan. Yang ketiga, melihat lalu mendapatkan peluang. Dan yang keempat, menawarkan produk lain yang sekiranya dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembelian yang dilakukan atau biasa disebut dengan cross-selling. Selanjutnya, penawaran status yang lebih tinggi ke pelanggan melalui upgrading, misalnya silver card versus gold card. Seperti itu ya. Selanjutnya ada otomatis proses untuk peningkatan efisiensi, mencegah penipuan dengan identifikasi kebiasaan para pelanggan, dan yang terakhir, penyimpanan data pelanggan dalam satu sistem tertentu untuk mengurangi risiko operasional. Kemudian ada tahapan prosedur Customer Relationship Management. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, acquire atau mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, enhance atau menambah nilai pelanggan, dan yang ketiga, retain atau mempertahankan pelanggan. Ini adalah tahapan penting dalam customer relationship. Selanjutnya, yang CRM juga memiliki strategi implementation semua pemilik perusahaan. Adapun dimensi dari implementasi CRM adalah dimensi pelanggan, di mana dipengaruhi oleh fase perubahan hubungan perusahaan pelanggan atau akuisisi pelanggan, pertumbuhan, retensi, dan tahap keluar. Selanjutnya, yang kedua, dimensi manajemen merupakan kegiatan dan proses CRM dalam menganalisis kebutuhan, perilaku, dan harapan pelanggan serta operasional CRM. Sedangkan untuk dimensi CRM sendiri, menurut Yim, Anderson, dan Swaminathan dalam jurnalnya yaitu Customer Relationship Management yang berjudul Its Dimension and Effect on Customer Outcomes tahun 2004 adalah fokus pada pelanggan, membuat sistem CRM, meningkatkan pengetahuan mengenai pelanggan, dan inovasi teknologi. Namun, dalam penerapannya, CRM juga memiliki berbagai kendala loh teman-teman, bukan hanya kelebihannya saja. Selanjutnya apa sih kendala yang ada pada CRM tersebut? Baik, di sini ada kendala utama implementasi CRM dan juga solusinya. Yang pertama, meyakinkan orang untuk berubah. Salah satu kendala terbesar dalam implementasi CRM bukanlah terkait teknologinya, melainkan orangnya.
Pegawainya yang masih berusia muda mungkin tidak akan terlalu bermasalah. Lain halnya jika berhadapan dengan pegawai yang lebih tua. Meyakinkan mereka untuk mempelajari sistem baru dan mengubah kebiasaan lama mereka pasti akan menjadi tugas yang cukup sulit. Menurut survei yang dilakukan oleh Forrester dan Customerding, hampir 2/5 responden mengatakan bahwa kendala utama dalam penggunaan CRM adalah mulai dari lambatnya adaptasi pengguna, kurangnya pelatihan, dan kesulitan untuk menyelaraskan dengan kultur organisasi yang sudah ada. Berbagai keuntungan CRM dalam perusahaan tidak serta-merta membuat pegawai yang di dalamnya ingin berubah. Pegawai dengan usia tua akan cenderung untuk menolak, mereka akhirnya tidak bisa mengikuti teknologi yang ada. Solusinya gimana? Biasanya, kesulitan dalam perpindahan sistem ini disebabkan perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas terhadap perubahan yang ada. Jika ingin perubahan dapat berhasil, manajer perusahaan harus melatih budaya untuk belajar dan berinovasi harusnya. Hal ini harus dilakukan mulai dari level atas hingga level bawah. Selanjutnya untuk yang kedua ada kendala persetujuan manajemen untuk menerapkan CRM. Bagaimana jika justru berasal dari level atas? Mendapat persetujuan dari manajemen bisa menjadi salah satu kendala implementasi loh teman-teman. Tim sales mungkin sudah melihat manfaat sistem CRM bagi perusahaan, namun butuh waktu untuk meyakinkan atasan agar mau menggunakan sistem yang baru. Solusinya bagaimana? Solusinya, atasan harus memahami kegunaan CRM bagi perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ada kendala waktu dan biaya implementasi CRM. Walaupun CRM dapat mempermudah proses bisnis, tentu perlu waktu dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan waktu agar semua anggota tim dapat beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, perlu waktu untuk perencanaan, perpindahan data, dan sebagainya. Terus solusinya gimana? Solusinya seperti ini. Anda dapat memperhitungkan return of investment atau ROI yang dihasilkan dari penggunaan CRM. Menurut data Nuclear Research, tahun 2014 CRM menghasilkan rata-rata sekitar 8,71 USD untuk setiap 1 USD yang dikeluarkan. Mungkin ini tidak bisa menjadi patokan dan Anda tidak langsung mendapat ROI yang diharapkan. Namun, Anda harus ingat tujuan jangka panjang dari sistem ini. Perlu strategi untuk memaksimalkan produktivitas selama masa transisi. Hal ini bertujuan untuk menekankan pengeluaran, pelaksanaan pelatihan, dan perpindahan data agar lebih efisien waktu dan biaya. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir ada sistem CRM tidak sesuai harapan. Sistem CRM menawarkan banyak sekali fitur dan kemampuan, namun bukan berarti Anda harus menggunakan seluruh fitur tersebut. Sistem CRM yang terlalu rumit dapat membuat pegawai Anda semakin sulit dan lama untuk beradaptasi. Untuk solusinya, Anda dapat mengidentifikasi 3 hal utama yang ingin ditingkatkan melalui sistem CRM. Contohnya nih, Anda ingin mengelola data calon pelanggan, melacak tim penjualan, dan mengintegrasi WhatsApp dengan cara CRM Anda. Dengan berfokus pada fitur tersebut, Anda dapat membuat sistem di perusahaan Anda lebih ringkas dan meningkatkan bisnis Anda. Sehingga kalian harus fokus pada